Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Syahroh dari kelas TMT 5D angkatan 2019 dengan mata kuliah struktur aljabaring. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Untuk yang pertama, yaitu ideal prima. Dengan definisi, misalkan R adalah ring komutatif dan N ideal dari R. Ideal N disebut ideal prima jika memenuhi kondisi berikut ini. Jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota R, jika A, B anggota N, maka A anggota N atau B anggota N ini setara dengan A plus N sama dengan N atau B plus N sama dengan N. Contoh soalnya, misalkan diberikan bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diberikan D sama dengan dalam kurung 7K atau K kelipatan dari 7, K itu sendiri yaitu anggota bilangan bulat. Diketahui adalah D merupakan ideal dari bilangan bulat. Apakah D merupakan ideal prima dari bilangan bulat? Penyelesaiannya sesuai dengan definisi, misalkan 14 anggota D, maka 7 anggota D atau 2 bukan anggota D. Sedangkan yang kedua yaitu 49 anggota D, maka 7 anggota D atau 7 anggota D. Karena untuk setiap AB anggota D, maka A anggota B atau B anggota D, sehingga D adalah ideal prima dari Z. Contohnya, misalkan diberikan F, yaitu kelipatan dari 6 dengan kelipatan itu yaitu anggota dari bilangan bulat dengan F adalah ideal dari Z. Apakah F ideal prima dari Z? Penyelesaiannya yaitu sesuai dengan definisi. Misal 6 anggota F, maka 6 anggota F atau 1 bukan anggota F. Yang kedua, 12 anggota F, maka 6 anggota F atau 2 bukan anggota F. Sedangkan yang ketiga itu sama-sama 12, tapi perkaliannya itu beda, yaitu 4 dan 3. Maka 4 bukan anggota F atau 3 bukan anggota F. Jadi, F ideal prima dari Z tidak memenuhi definisi, karena untuk setiap AB elemen F, maka A anggota F atau B anggota F, sehingga F bukan merupakan ideal prima. Ya, yang kedua, mari kita belajar tentang ideal maksimal. Dengan definisi, misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan N adalah ideal dari R. N dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika N tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali N itu sendiri dan R. Contoh soalnya, diketahui bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dan D kelipatan 7 dengan kelipatan itu sendiri anggota Z dengan D adalah ideal dari Z. D dikatakan ideal maksimal dari Z karena D tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada D itu sendiri. Sedangkan contoh soalnya yaitu misalkan Z bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dan diberikan F kelipatan 6 dengan kelipatan anggota dari bilangan bulat dengan K dengan F adalah ideal dari bilangan bulat, apakah F ideal maksimal dari Z? Penyelesaiannya sesuai dengan definisi yang F yaitu kelipatan dari
6, yang I kelipatan dari 2, dan yang H merupakan kelipatan dari 3. Karena F termuat pada ideal yang lain, yaitu pada ideal bilangan berat kelipatan 2 dan bilangan kelipatan 3, maka F bukan ideal maksimal dari Z. Yang ketiga, mari kita belajar tentang polinomial. Definisinya yaitu, misalkan diberikan R adalah ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R dalam bentuk rumus sebagai berikut ini. Dengan A, I anggota dari R. Beberapa jenis polinom. Yang pertama yaitu derajat polinom. Definisinya yaitu polinomial Px berderajat n jika n adalah bilangan bulat terbesar dari pangkat Px. Contoh soalnya, misalkan Px sama dengan 2 plus 3x plus 4x kuadrat, maka dapat diketahui bahwa Px berderajat 2. Jenis yang kedua yaitu polinomial monik. Dengan definisi, misalkan Fx suatu polinom dengan unity adalah elemen satuan atau elemen identitas berkalian. Jika An sama dengan U atau unity, maka Rx dikatakan polinomial monik. Dengan contoh soal, misalkan Px sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 6 plus x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x 1, karena An 1 adalah elemen U, maka Px dikatakan polinomial monik. Yang terakhir yaitu operasi pada ring polinom. Misalkan diberikan Z modulo 5, X adalah ring polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 5, diketahui Px 2x pangkat 4 plus x pangkat 4 plus x pangkat 2 plus 3x dan Qx sama dengan 4x kuadrat plus 2x kuadrat. Tentukan A Px plus Qx dan B Px min Qx. Penyelesaiannya yang A Px plus Qx, kita masukkan P-nya dengan operasi penjumlahan, kemudian Qx dengan hasil 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3x. Untuk yang kedua yaitu Px min Qx. Sama seperti tadi, kita masukkan Px-nya dengan operasi pengurangan, kemudian Qx, maka mendapatkan hasil 3x pangkat 7 plus 2x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 plus x pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.